Hai, saya Damian. Semoga cita dan syukur selalu mengikuti kita semua. Tapi sebelumnya, saya mau semprot-semprot dulu supaya kita lebih menjaga protokol kesehatan. Ya, jangan lupa teman-teman juga tetap pakai masker juga. Tapi untuk keperluan kali ini, karena saya juga udah sterilisasi, saya akan copot maskernya. Dan kita akan ngomong lebih enak kalau seperti ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya setelah 4 minggu mengikuti Revoyu pada program Full Stack Digital Marketing. Seperti apa pengalaman saya? Check this out. Nah, officially saya juga nggak tahu ini masuk week keempat atau week kelima. Karena basically saya sudah mengikuti 5 minggu. Tapi kalau kita ngelihat dari jadwalnya Revoyu sendiri, minggu pertama itu atau namanya minggu orientation week itu dihitung minggu 0. Jadi basically walaupun kita udah ikut di minggu itu tapi itu masih dihitung 0. Nah, kurikulumnya seperti apa? Kurikulumnya itu totalnya itu ada 14 minggu plus minggu yang 0 itu. Jadi basically minggu 0 sama plus 13 minggu. Intinya seperti itu ya. Jadi 14 minggu itu minggu 0 plus 13 minggu berikutnya. Minggu pertama kita akan belajar tentang MPBA atau Measuring Performance and Budget Allocation. Minggu kedua, Intro to Group Project. Lalu belajar tentang Product Marketing dan Landing Page. Lalu minggu ketiga belajar tentang Marketing Analysis. Minggu keempat masih Marketing Analysis juga, tapi dikasih lagi Group Project. Minggu kelima adalah Social Media Ads. Minggu keenam, Social Media Ads tapi Group Project. Minggu ketujuh Google Ads. Minggu kedelapan Google Ads tapi Group Project. Minggu ke-9 itu tentang SEO, Search Engine Optimization. Minggu ke-10 SEO lagi tapi group project. Minggu ke-11 itu tentang content marketing. Minggu ke-12 itu social media organik. Dan minggu ke-13 itu tentang CRM atau Customer Relationship Management. Nah, pengalaman saya baru melewati ke minggu keempat di marketing analysis di group project itu. Saya akan jelaskan mulai dari minggu pertama. Minggu pertama saya belajar tentang MPBA atau Measuring Performance dan Budget Allocation. Intinya adalah kita belajar tentang metrik-metrik baru yang bisa dipakai untuk budget allocation sekaligus kita bisa measuring performance-nya. Salah satunya seperti kata-kata yang akan keluar itu CLTV, ROAS, CIR, ada lagi AOV, ada lagi ya istilah-istilah seperti itulah. Nah, kita belajar tentang basic metriksnya seperti apa. Itu di minggu pertama. Di minggu kedua kita belajar tentang product marketing dan landing pages. Jadi kita belajar tentang product marketing dan landing pages. Di sini ada group project juga untuk bikin landing pages. Oh iya, setiap minggunya kita akan selalu dikasih tugas. Jadi setiap minggu itu pasti akan ada tugas. Jadi tugas di minggu pertama itu individual assignment, tugas di minggu kedua itu group assignment setahu saya. Lalu ada individual assignment-nya juga. Jadi ada individual assignment, ada group assignment-nya. Nah, individual assignment ini biasanya itu ada 2 yang wajib, 1 yang nggak wajib. Nah, 2 yang wajib itu adalah yang foundation, lalu yang kedua adalah yang intermediate. Nah, foundation dan intermediate ini adalah 2 yang wajib dikerjakan, baru ada 1 lagi yang advance. Nah, advance ini adalah yang nggak wajib dikerjakan, jadi boleh dikerjakan, boleh enggak. Nah, sewaktu kita ngerjain itu juga nggak gampang-gampang banget ya, karena ini benar-benar sesuatu totally the new thing gitu. Jadi bener-bener waktu belajar itu ya saya sampai overwhelmed juga ya belajar karena materinya bener-bener dipadatin banget. Jadi materi di dalam 1 minggu itu bener-bener dipadatin banget. Kelasnya itu dari hari Senin sampai hari Kamis ya, dari jam 19 sampai jam 21. Jadi setiap hari dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada kelas terus. Hari Jumat itu biasanya kosong. Hari Sabtu akan ada kelas lagi mulai dari jam 1 sampai jam 3. Begitu terus setiap minggunya. Nah, kadang-kadang di hari Jumat itu ada namanya ISS atau Expert Sharing Session. Nah, jadi ada beberapa Jumat yang kita bisa ikut, kita bisa enggak. Ini intinya adalah tambahan aja, boleh ikut, boleh enggak. Tapi yang basic boleh ikutnya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Sabtu. Nah, itu hari Senin benar-benar diberikan materi yang baru dari jam 19 sampai jam 21. Ya, ada kesempatan untuk bertanya tapi nggak terlalu banyak. Nah, di hari Selasa biasanya ada kesempatan untuk Q&A, bertanya. Jadi dikasih kesempatan 1 jam untuk bertanya, lalu ada TL simulation. Nah, apa itu TL? Wah, jadi kalau misalkan pertama kali masuk saya juga bingung.
Jadi ada yang namanya SM, ada yang namanya TL. SM itu adalah section manager. Jadi di dalam kelas RevoU ini kita dibagi per section. Di batch kali ini sectionnya banyak banget, saya sampai kaget sendiri. Ada Madrid, Barcelona, Seoul, Amsterdam, Berlin, Paris, Shanghai, Hamburg, Dubai, Rome, Tokyo, London, dan Moskow. Jadi ada 13 section. 13 section ini full semua, full stack digital marketing semua. Jadi benar-benar full banget ya sebenarnya kelasnya di RevoU. Dan dari setiap section itu juga ada timnya lagi. Nah, di dalam section saya ada 6 tim. Jadi saya masuk ke section Moskow. Di dalamnya itu ada 6 tim. Satu tim itu kurang lebih 10-an orang. Jadi total satu section itu kurang lebih 60-an orang. Ya, kalau section saya kayaknya 50 sampai 60 orang. Oke. Nah, di dalam section itu terdiri dari 2, yaitu section manager atau SM dan ada tim leader atau TL. Jadi ada 1 SM dan 6 TL, tergantung timnya ada berapa. Nah, kalau saya dapat 1 TL namanya Faisal Sulistya. Ini orangnya gokil banget, baik banget, dan menurut saya orangnya bener-bener welcome. Mau ditanya apa aja, mau ngebantu banget deh. Top banget buat Faisal. Nah, itu di minggu pertama dan minggu kedua. Di minggu ketiga masuk ke marketing analisis. Ya, ini makin puyeng lagi. Kenapa? Karena kita mulai belajar untuk membaca data. Ya, di marketing analisis minggu ketiga ini kita belajar tentang Google Analytics. Jadi mulai membaca data dari analitiknya Google. Ya, di minggu keempat kita belajar tentang Google Data Studio. Jadi benar-benar 3 dan 4 ini marketing analitik ini benar-benar kita baca data banget deh. Ya buat saya yang nggak terlalu senang dengan angka-angka, jadi mau nggak mau harus baca. Karena ketika kita nanti bekerja di dunia digital marketing, mau nggak mau kita harus melihat performance dari marketing yang kita buat. Dan performance itu dilihatnya dari mana? Ya dari angka-angka juga. Jadi mau nggak mau kita harus belajar tentang angka-angka dan marketing analisis juga. Jadi minggu ke-1 sampai minggu ke-4 ini benar-benar padat banget. Dan buat saya sih overwhelming banget. Saya sendiri sampai ya cukup keteteran dikit tentang materinya, karena materinya benar-benar dipadatin banget ya. Jadi kita dikasih materinya, kita bisa belajar sebelumnya. Ya kita memang bisa belajar sebelumnya, tapi karena ini totally baru gitu ya. Jadi walaupun kita udah belajar sebelumnya, kita diajarin lagi, kaget aja dapat materinya begitu banyak banget. Tapi yang keren dari RevoU adalah menurut saya supportnya keren banget. Support dari RevoU itu keren banget. Oh iya, buat teman-teman semua yang pengen dapat potongan harga di RevoU, nanti bisa klik link di description ya. Karena ketika teman-teman klik link di description, teman-teman bisa dapat cashback potongan harga dari RevoU kalau teman-teman mau ikutin kelas di RevoU. Dan ada sedikit tips buat teman-teman semua yang pengen ikut kelas di RevoU. Jadi ya ini juga yang saya lakukan. Jadi basically saya tadinya mau ikut batch sebelumnya, jadi bukan batch yang Januari ini. Tapi apa daya, karena pandemi, uangnya juga nggak ada, jadi mundur semuanya. Nah, entah kenapa saya ditawarin untuk ikut early bird. Nah, ketika saya ikut early bird, ternyata ada potongan lagi sebesar 3 juta. Jadi harga normal kena potong 3 juta. Lumayan buat saya. Nah, setelah itu saya juga mencari link referensi. Supaya apa? Supaya dapat tambahan diskon lagi. Jadi basically saya lumayan dapat diskon. Nah, setelah itu saya mengikuti kelasnya, dan yang saya keren adalah SM dan TL sih yang benar-benar kerasa banget. Karena si TL ini benar-benar berhubungan banget sama kita, si student di RevoU. Jadi TL ini benar-benar menurut saya keren banget sih. Dia kayak apa ya? Benar-benar kalau menurut saya tuh udah kayak teman banget, yang teman yang mau ngajarin gitu. Jadi ada teman kan yang memang nggak mau ngajarin. Nah, ini adalah teman yang mau ngajarin, yang kalau lu punya kesulitan apapun, dia mau bantu dan mau rela bantu. Bahkan kadang-kadang di jam di luar dari RevoU, dia masih mau rela ikut Zoom meeting sama grupnya kita. Dia masih mau rela juga untuk ngasih masukan-masukan juga, dan dia masih mau rela untuk cekin tugasnya. Luar biasa banget. Saya top banget, salut banget sama TL. Nah, saya nggak tahu TL yang lain, tapi TL-nya saya tim 1 itu yang tadi saya sebutkan, Faisal Sulistya, itu luar biasa banget. 4 minggu mengikuti kelas di RevoU, apa yang saya rasakan? Oke, satu yang jelas,
saya mendapatkan banyak ilmu baru khususnya tentang digital marketing. Jadi selama ini yang saya tahu digital marketing itu lebih ke konten, lebih ke sosial media organik, ternyata nggak seperti itu. Jadi basicnya kita harus tahu matriks-matriksnya dan kita harus tahu analisis-analisisnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya dapatkan adalah kita jadi belajar untuk kerja tim. Ya karena kita mau nggak mau di sini harus kerja secara grup dan grupnya itu dibagi secara acak. Jadi tim leader yang akan membagi grupnya, Anda masuk ke grup mana, dan dari situ akan dibagikan beberapa job description-nya seperti product manager, lalu ada performance, lalu ada content writer, lalu ada satu lagi performance, content writer, satu lagi saya lupa. Ya pokoknya ada beberapa job description yang bisa dipilih di grup projectnya. Nah itu juga bisa di rolling atau tetap mau seperti itu sampai selesai, itu keputusan di grup. Dan dari situ jadi belajar banget untuk kerja dalam tim ya. Karena basically kalau di digital marketing mau nggak mau kita bekerja di dalam tim. Selain itu yang saya senang banget dari Revoyu itu adalah komunitasnya itu positif banget ya. Jadi vibe-nya tuh positif banget. Dan ketika ikutin kelasnya tuh happy banget menurut saya. Ya saya nggak tahu menurut orang lain, tapi bagi saya kelasnya tuh happy banget. Jadi sewaktu kita ikut kelas itu kita ada CSM dan TL-nya ini banyak memberikan juga beberapa games ya, seperti games-games yang kocak-kocak dan juga beberapa games yang seperti Menti gitu ya, untuk sebagai selingan supaya kita nggak bosen ya. Dan itu works banget buat kita. Jadi ketika ikut kelasnya juga ya, walaupun materinya itu berat, tapi ketika kita ikut kelasnya happy ya akan kebawa happy juga. Nah pengalaman saya 4 minggu ngikut si Revoyu ini luar biasa banget. Menurut saya ini pengalaman yang tak terlupakan dan menurut saya adalah pengalaman yang oke banget buat saya. Apalagi setelah sudah lama banget gak kuliah, dan ketika ikut ini dan ini semua pembelajarannya online, mau gak mau kita harus ngikutin sesuatu hal yang baru lagi. Dan karena lingkungannya itu positif banget, jadi kita kebawa positif, kebawa enjoy dan kebawa asik. Walaupun juga ada tugas-tugasnya dan beberapa pengalaman dari alumni. Nah jadi ada beberapa pengalaman dari alumni yang cerita juga ketika ngerjain tugasnya sampai stres. Nah, saya sih sampai sekarang masih belum menjalani itu, masih apa ya, bukan masih belum menjalani, masih belum stres ngikutin tugasnya. Tapi memang kalau ngikutin waktunya ya memang ada waktu yang tersita di malam hari. Jadi kadang-kadang malam dari jam 9 sampai jam 11 itu kita harus udah ngeblokin waktu ya. Di luar itu juga masih ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Jadi ada tugas yang harus dikumpulkan di hari Jumat, ada tugas yang harus dikumpulkan di hari Sabtu. Biasanya kalau yang group project itu di hari Sabtu, yang individual project itu di hari Jumat jam 23.59. Intinya seperti itu ya. Nah, jadi ada kadang-kadang karena kita belum ngerti, karena saya belum ngerti, ya bukan kita ya, karena saya belum ngerti, jadi saya harus mengosongkan hari Jumat itu benar-benar buat belajar, ngulangin materinya sambil jawabin soalnya. Karena soalnya ini ya kita bisa open book lah ya untuk menjawabnya. Tapi walaupun open book bukan berarti soalnya adalah soal yang mudah. Nah seperti itu. Intinya adalah saya merasakan enjoy ketika saya join di Revoyu. Tapi ketika kita mau masuk ke Revoyu itu juga bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena saya juga sendiri kaget. Kok mau masuk, mau belajar itu ternyata banyak layering-nya. Maksudnya layering adalah apa? Awalnya kita diberikan 1 minggu free class atau mini course ya. Dan sekarang lebih keren lagi, mini course-nya itu dijadiin 2 minggu. Bayangin guys, kalian belajar gratis selama 2 minggu. Luar biasa banget kan? Nah, setelah ikut itu, saya nggak tahu yang sekarang ya. Cuman yang waktu saya ikut dulu, setelah ikut mini course itu diberikan assignment. Jadi ada 2 assignment. Satu assignment yang kalian lakukan untuk dapetin sertifikat dari Revoyu bahwa kalian udah ikutin mini course. Nah, yang satu lagi adalah assignment kalau kalian mau join di Revoyu. Jadi untuk join ke kelasnya Revoyu sendiri itu ada assignment sendiri. Dan kalau nggak lulus assignmentnya, ya nggak bisa ikut kelasnya. Jadi setahu saya ada pengalaman orang yang nggak lulus assignment akhirnya harus ngikutin assignment berikutnya buat bisa ikut kelasnya Revoyu. Nah setelah assignmentnya lulus itu juga nggak selesai begitu aja. Ada interview lagi. Jadi setelah assignment lulus itu masih di interview lagi. Sampai akhirnya bisa lolos untuk ikut ke kelasnya Revoyu. Dan menurut saya ini agak unik. Kenapa? Karena ketika kita udah mau ikut gitu ya, itu masih ada layering-layering buat
menyaring si pesertanya atau menyaring si studentnya sampai segitunya banget. Tapi setelah ikut kelasnya memang bener-bener padat banget, dan kalau kita bukan orang yang seneng ngerjain tugas sih, saya rasa mungkin agak sulit ya untuk ngikutin kelas di Revoyu. Oh ya, dan yang kedua, kelas di Revoyu basically itu bahasanya bahasa Indonesia, tapi soal-soalnya semua bahasa Inggris. Jadi teman-teman paling nggak harus mengerti bahasa Inggris. Jadi dari assignment pertama pun itu soalnya bahasa Inggris. Ya. Jadi ketika kita ngerjain assignment pertama, lalu ngerjain assignment yang buat join ke Revoyu itu bahasa Inggris, sampai ke sekarang pun itu bahasa Inggris semua. Jadi soal-soal assignmentnya semua bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Tapi waktu di kelas dijelasinnya campur lah ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Karena basically kalau digital marketing kan pasti basically dari Inggris ya. Oke, jadi inilah pengalaman saya ikut 4 minggu kelas di Revoyu. Nah, buat teman-teman semua yang pengen banget ikut kelas di Revoyu dan pengen banget dapat potongan harga sebagai cashback, bisa klik link yang ada di description, dan juga mungkin bisa DM ke Instagram saya di Julius Damian untuk tanya-tanya soal Revoyu. Saya akan coba balas dan saya akan coba sharing tentang pengalaman saya ikut Revoyu. Karena pertama kali saya ikut Revoyu pun saya bingung, dan saya bingung harus tanya kemana. Karena untuk cari orang yang bahas tentang Revoyu itu dikit banget. Makanya ini saya mau bahas supaya teman-teman juga jadi mengerti. Nah, nanti pelan-pelan saya akan coba bahas per minggu-minggu berikutnya. Saya nggak tahu seminggu atau 2 minggu akan saya bahas, saya rapel begitu, atau per minggu saya akan bahas. Ya, karena ini saya pertama mau bahas, saya mau ngerasain dulu pengalaman selama sebulan saya ikut kelas Revoyu, baru saya sharingkan ini. Oh ya, buat teman-teman semua yang mau join ke Revoyu, sebelum join bisa ikutin juga mini course-nya dulu. Dan linknya juga ada di bawah. Jadi saya akan kasih link untuk ikut mini course-nya supaya teman-teman semua bisa ikut mini course-nya dan bisa belajar gratis selama 2 minggu. Wow, luar biasa banget. Top banget buat Revoyu. Dan saya juga pengen sharing ke teman-teman semua, kalau udah ikut mini kelas, waktu kelasnya Kak Razi, ikutin deh. Top banget. Karena di Orientation Week juga ada kelasnya Kak Razi tuh top banget. Dia ngejelasinnya bener-bener wow banget deh. Nah, sekali lagi buat teman-teman semua, jadi inilah pengalaman saya ikut kelas di Revoyu selama 1 bulan atau 4 minggu. Buat teman-teman semua yang mau nanya, bisa tulis komentar atau bisa DM ke Instagram saya sekali lagi. Dan semoga Cita dan Syukur selalu melingkupi teman-teman semua, selalu membuat teman-teman semua bahagia, dan selalu membuat teman-teman semua sehat. Jangan lupa terus jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan berdoa supaya gelombang 3 ini cepat selesai. Saya Julius Damian dan sampai jumpa. Thank you.